Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain. Selamat sore mahasiswa semuanya. Sore ini saya mau mengajak berbincang-bincang mengenai pendidikan orang dewasa ya. Jadi kalau menurut ilmu pendidikan, kalau dilihat dari peserta didiknya, pendidikan itu dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan untuk orang yang belum dewasa dan pendidikan untuk orang yang sudah dewasa. Pendidikan untuk orang yang belum dewasa itu dikenal dengan pedagogi. Kalau pendidikan untuk orang yang sudah dewasa itu disebut sebagai andragogi. Nah, apa sih sebetulnya perbedaan pendidikan untuk orang dewasa dan orang yang belum dewasa itu? Yang pertama, kalau kita lihat dari konsep diri si pembelajar dulu. Jadi pada anak-anak yang belum dewasa, ini berbeda sekali dengan anak-anak atau pembelajar yang sudah dewasa. Kalau orang-orang yang belum dewasa itu merasa belajar itu sebagai sebuah kewajiban gitu. Sebuah kewajiban yang harus dipenuhi, entah karena itu diperintah oleh orang tuanya, atau diperintah oleh lingkungannya, atau diperintah oleh sistem. Mungkin dalam hal ini kalau di Indonesia itu disebut wajib belajar 9 tahun itu ya. Nah, kalau untuk orang dewasa, pendidikan itu sudah bukan lagi merupakan kewajiban, sudah bukan merupakan tuntutan hukum, tetapi muncul dari dorongan diri sendiri ya, internal motivation ya. Orang-orang yang sudah dewasa itu kalau belajar bukan lagi dimotivasi oleh kekuatan eksternal, tetapi dimotivasi oleh kebutuhannya diri ya, terhadap diri sendiri gitu. Nah, ini kelihatannya sederhana, tetapi itu dampaknya luar biasa ya. Kalau dalam teori psikologi itu ada yang namanya law of readiness ya, hukum kesiapan. Jadi orang yang sudah siap memasuki pembelajaran dengan orang yang belum siap memasuki pembelajaran itu bedanya luar biasa. Orang-orang yang sudah siap memasuki pembelajaran atau pendidikan itu mereka lebih ya responsif, lebih mudah menerima informasi ilmiah ya, suka menanggapi, suka memberikan respon dan sebagainya. Tapi kalau orang-orang yang belum sampai ke tingkat internal motivation itu, ya mereka akan memberikan respon, tanggapan itu kalau didorong atau dituntut oleh sebuah sistem ya. Oke. Nah, kita ini adalah termasuk orang-orang yang sudah ya dewasa atau mungkin sudah tua. Jadi harusnya kita adalah yang kedua ya, belajar karena dorongan dari diri sendiri, internal motivation ya. Yang kedua, bagaimana relasi pendidik dengan terdidik ya, subjek didik. Kalau pendidikan bagi orang-orang yang belum dewasa itu, jadi relasi atau komunikasi edukasi antara pendidik dengan si pendidik itu lebih ke orientasi ini ya, vertikal. Guru atau pendidik itu sifatnya memberikan sesuatu, sedangkan anak didik itu menerima sesuatu ya. Guru memberikan pengetahuan, murid menerima pengetahuan. Guru memberi teladan, siswa meniru gitu. Tapi kalau pendidikan untuk orang dewasa itu bukan seperti itu lagi. Hubungannya lebih hubungan yang sifatnya sinergis ya, horizontal gitu. Guru itu atau pendidik itu sahabatnya murid gitu. Murid mitra belajarnya guru. Jadi ini tentu efeknya banyak sekali. Kalau guru itu sebagai orang yang bertugas menjadi mitra belajar, maka
posisinya tidak lebih banyak menghakimi, tetapi lebih banyak menemani, lebih banyak memberikan sharing, lebih banyak memberikan kesempatan untuk berbagi begitu ya. Tapi kalau posisi pendidik sebagai yang berada di atas itu lebih banyak berperan sebagai memberikan doktrin ya, memberikan judgement ya, benar atau salah begitu. Ini tentang relasi pendidik dengan subjek didik. Yang ketiga tentang sumber belajar. Kalau pendidikan untuk orang-orang yang belum dewasa, itu sumber belajarnya yang pertama adalah buku, ya. Yang kedua guru, gitu, ya. Nah kalau pendidikan pada orang yang sudah dewasa, sumber belajarnya nomor satu bukan buku, tetapi adalah pengalaman belajar anak didik itu, ya. Buku atau sumber pengetahuan itu sudah masuk dalam dirinya sebagai bekal dalam belajar, bukan lagi yang dicari dalam proses belajar mengajar itu, ya. Jadi sumber belajarnya bukan lagi memahami atau menduplikasi atau menirukan sebanyak-banyaknya apa yang dikatakan buku, tetapi melakukan eksplorasi pemikiran, melakukan diskursus ya dengan pendidiknya. Nah, pendidik bukan lagi sebagai hakim dalam proses pembelajaran itu, tetapi dia sebagai sumber belajar juga yang sama-sama mencari knowledge, pengetahuan, sama-sama melakukan proses eksperimentasi, percobaan untuk mengkonstruksi pengetahuan gitu. Jadi mungkin gambaran sederhananya kalau kita waktu masih kecil itu warna kuning kalau dicampur merah jadinya ini gitu. Harus dihafal itu oleh anak-anak. Tapi kalau pendidikan orang dewasa bukan, ya. Pembelajar sama yang belajar sama-sama melakukan eksperimentasi, kemudian mengkonstruksi ya kesimpulan apa yang didapat setelah melakukan proses pencampuran antara warna kuning dengan warna merah ya. Oke. Yang berikutnya lagi, pendidikan pada orang dewasa itu orientasinya bukan repetitif tapi reproduktif ya. Kalau repetitif itu mengulang ya, contohnya misalnya berapa jumlah provinsi di Indonesia? Nah, itu pertanyaan yang repetitif ya. Ada berapa jumlah negara di dunia? Nah, ini repetitif. Untuk menjawabnya nggak perlu berpikir. Untuk menjawabnya hanya perlu membangkitkan lagi atau membuka lagi memori, gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya, mengapa jumlah provinsi di Indonesia itu bertambah? Nah, gitu ya. Faktor-faktor apa yang mendorong pertambahan jumlah provinsi di Indonesia? Gitu. Ini adalah orientasi pembelajaran yang sifatnya reproduktif, ya, bukan repetitif. Jadi kalau Anda belajar ke orientasinya menghafal pengetahuan yang Anda baca, ya, nanti kemudian tuntutannya bisa mengutarakan lagi apa yang Anda hafal, itu bukan pendidikan orang dewasa, itu pendidikan untuk mereka-mereka yang belum dewasa, ya. Sebutkan nama-nama Presiden Republik Indonesia sejak pertama. Nah, ini adalah pembelajaran yang sifatnya repetitif. Kalau reproduktif itu disertai dengan analitik ya. Kemukakan corak kepemimpinan presiden-presiden di Indonesia sejak presiden pertama sampai sekarang. Ini adalah pembelajaran orang dewasa ya. Yang terakhir, bagaimana evaluasi pembelajaran pada orang dewasa atau andragogi. Kalau pada pembelajaran orang yang belum dewasa, itu pertanyaan mendasarnya adalah apa yang kamu tahu? Jadi setelah belajar ini apa yang kamu mengerti begitu. Tapi kalau pendidikan orang dewasa itu bukan apa yang kamu tahu, apa yang kamu mengerti, bukan. Tetapi apa yang bisa kamu lakukan? What can you do gitu ya? Apa yang bisa Anda kerjakan? Jadi kalau kita ini sekolah mengenai ilmu hukum, evaluasinya bukan apakah ilmu hukum itu ya, kemudian apa urgensi hukum dalam kehidupan ya,
bagaimana falsafah hukum atau filsafat hukum, bagaimana aliran-aliran pemikiran dalam ilmu hukum, bukan itu. Tetapi bagaimana kita melihat fakta atau masalah-masalah, lalu kita bisa menyelesaikan dari sudut pandang ya keilmuan kita. Mengapa banyak orang mengerti tentang hukum, tetapi kok tingkat pelanggaran hukumnya masih tinggi gitu. Mengapa orang mengerti atau sekolah mengenai ilmu agama, tetapi perilaku keagamaannya kok tidak terlalu nampak sebagai orang yang beragama? Nah, ini pertanyaan bagi pembelajar yang sifatnya sudah dewasa, andragogi, gitu ya. Marilah kita terus berbagi, berdiskusi, sharing ya. Semoga kita bersama-sama bisa semakin baik belajar mengenai pengetahuan untuk kehidupan. Terima kasih sudah bertemu di sharing, tempat kita berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.